ayat-ayat Allah, yang berhak menafsirkan itu Rasulullah SAW. Nah, penjelasan Rasulullah berupa tafsir ataupun takwil. Jadi ada tafsir, ada takwil. Dua-duanya ada. Tafsir mengungkap teks yang nampak, takwil mendalami sesuatu yang tersembunyi. Baik ya, contoh misal saya mau katakan begini. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Nabi itu punya peran mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ya, secara tekstual, kegelapan itu kan yang gelap-gelap. Cahaya yang terang-terang. Betul kan? Tapi nanti itu tafsir. Nanti didalami lagi. Oh, kegelapan itu zulumat. Secara kata, zulumun itu bisa berarti sesuatu yang menyimpang. Wad'u kulli syai'in fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mulut ini tempat untuk berkata yang baik. Ketika berkata yang tidak baik, berarti itu zalim di lisannya. Mata ini untuk melihat yang baik. Ketika mata digunakan melihat yang tidak baik, berarti zalim pada matanya. Nah, jadi ketika dikembalikan kepada tempat yang baik, itu cahaya namanya. Di tugas Nabi memastikan seluruh fungsi kebaikan itu hadir, sehingga mengeluarkan manusia dari kegelapan keburukan menuju kebaikan cahaya. Sehingga keluarlah akhlak yang baik. Muncul hadis, innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Inti aku diutus merubah manusia menjadi pribadi yang lebih baik, akhlak yang mulia. Nah, itu zulumat yang disebut dengan tafsir. Kalau takwil bagaimana? Nanti ulama mendalami lagi. Takwil yang dimaksudkan dari kufur kepada iman. Di kufur itu digambarkan kegelapan karena belum kenal Allah, gelap, tertutup cahaya. Belum kenal nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang diberikan cahayanya oleh Allah. Ketika kemudian Nabi bimbing orang untuk kenal Allah, bisa bersyahadat, bisa dekat dengan Allah, turun cahaya nur. Nur Allah diberikan. Salah satu nama bagi Allah An-Nur. Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Surah 24 ayat 35 itu kan. Nur disebutkan 45 kali dalam Al-Quran. Dan nanti 45 itu dibagi 12 makna. Di dalam Al-Quran ada 12 jenis cahaya tuh. Pastikan setiap bulan keluarkan satu, kerjakan sebulan sekali. Maka setiap tahun kita dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, ada yang belum kenal Allah, masih gelap. Sehingga Nabi kenalkan makna syahadat, yang disebut Tuhan itu bagaimana, ya, kenapa Tuhan harus ahad, harus esa, satu, nggak boleh ada dua dan seterusnya. Kenapa tidak berpartner, diterangkan sampai kenal Allah. Ketika beriman, dia mendapat cahaya dari situ. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di antara makna an-nur yang pertamanya hal Islam. Nah, begitu kenal, bebas dari kekufuran, kenal dengan keislaman, kenal Allah, maka kenal Allah itu menjadikan dia terbimbing menjadi pribadi yang lebih baik dunia dan punya harapan akhirat. Karena ada orang yang nanti fokus dunia, mengabaikan akhirat. Dia baik di dunia dan punya harapan akhirat. Itulah keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari kufur menuju apa? Iman. Nah, itu takwil namanya. Nah, baik takwil ataupun tafsir yang berhak mengajarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengajarkan pada para sahabatnya yang sudah paham dengan inti bahasa yang digunakan, itu bahasa Arab. Bahasanya mengerti, maknanya ini, kemudian takwilnya ini, tafsirnya ini. Bahkan sebagian sahabat didoakan oleh Nabi supaya langsung paham takwil pada yang tersembunyi. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi langsung doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi kalau sudah paham takwil berarti sudah lewat tafsir. Ya Allah, aku mohon padamu berikan pemahaman terbaik tentang agamanya dan berikan ia kemampuan untuk memahami yang tersembunyi. Jadi kalau yang tersembunyi saja sudah paham, ya apalagi yang tampak. Jadi baru disebutkan satu kata mengerti arahnya kemana nih. Nah, itu kemampuan demikian. Boleh nanti ambil oleh orang tua menjadi doa untuk anak misalnya. Ya, anaknya doakan setiap mau belajar, malam mau tidur, dipegang kepalanya, doakan. Bangun, pegang dadanya. Ya, supaya keadaan dirinya hidup dengan cara yang baik dan tidur dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiasakan pegang. Berangkat demikian, doakan. Kalaupun sudah jauh, minta sama Allah. Nah, itu diantara satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjadikan pribadi-pribadi lebih baik. Nabi mengajarkan pada para sahabat, di antara sahabat ada yang jadi ulama banyak. Jadi enggak semua sahabat, kurang lebih 12.000 orang jadi ulama semua, tidak. Ada yang pedagang, kan? Ada yang tetap jadi petani, ada yang di militer berkarir, ya, ada yang di kehakiman dan sebagainya, banyak. Yang jadi ulama ada. Nah, dan di antara ulama ini mewarisi ilmunya Nabi SAW.